RBSCS dan kaum-kaumnya ini, saya katakan kalian playing victim, kalian sudah memfitnah. Rida bukan anggota PWI. Rida 1000%, 1.000.000% anggota Banser yang dituduh memprovokasi acara atas instruksi dari PWI. Itu semua tuduhan kalian. Itu semua fitnah dari kalian. Ketika ada penolakan dari Bahar, dia mencak-mencakkan. Gue berhadapan sama gue, kata dia kan gitu. Yang di meja ada polisi itu ya? Ya betul, ketika mediasi di Polsek itu. Ada penolakan dari MWCNU Cipondoh kan waktu itu. Gitu. Ketika ada penolakan kan dia jagoan banget itu, luar biasa itu. Oh, itu tersangka ya dia? Itu tersangka. Salah satu tersangka. Alhamdulillah, aman, terkendali aman. Dalam keadaan sehat walafiat. Masih terus lanjut ya? Lanjut. Tidak ada pernah kata damai ya? Tidak. Tidak ada kata restore justice ya? Siap. Lanjut sampai tuntas ya? Siap. Sampai ngandam. Sampai ngandam. Penjarakan Bahar. Siap. Penjarakan Bahar. Siap ya? Siap. Alhamdulillah. Ini ada apa kok ada polanya sama gitu loh? Antara Pemalang, ya, Kalimantan PRS dan Tangerang. Kalau di Tangerang Banser, kalau di PWI, kalau di Pemalang korbannya PWI. Assalamualaikum sahabat Awi Kerawati. Yes, channel yang bidadari yang ada. Oke. Hari ini kita berkumpul kembali dan di tengah-tengah kita yang paling tengah, mungkin sahabat-sahabat semua belum mengenal ya. Ini beliau adalah Bang Haji Ridwan. Beliau adalah kemarin yang korlapnya saat demo di Kapolres Tangerang Kota. Mapolresta ya. Dan beliau juga sahabat Rida Banser dan menjadi simpatisannya. Dan yang sebelah kiri sebelah kanan saya kira sahabat-sahabat Awi Kertawati sudah hafal semua lah. Bagus Mogi dan Gus Irfan Wesi. Oke. Selamat datang Gus atau Bang Haji Ridwan di ruangan yang ya ala kadarnya lah. Selamat berjumpa dan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan semua senantiasa selalu sehat selalu dan tentu saja sukses selalu. Amin. Amin. Amin, amin. Pertanyaan buat Bang Ridwan ya. Ya. Sebelum nanti kita pada flashback mengenai kejadian atau peristiwa pidana yang dilakukan oleh residivis Bahar Smith pada sahabat Rida Banser. Ya. Jadi sebelum flashback, ini yang terbaru ini kan residivis Bahar Smith kan udah melakukan mantra meminta maaf pada sahabat Rida Banser. Mantranya apa itu? Untuk membuka celah agar terjadi restoratif justice. Pertanyaannya kemudian Bang Haji Ridwan, saya mendapat kabar ini ada drama di belakang ini, Bang Haji. Bagaimana Bang Haji? Ya, terima kasih nih waktunya. Jadi kita awali ketika ini aja ya kali ya Gus ya, Gus Irfan, Gus Mogi. Dan perkenalkan diri juga, kapasitasnya ini gimana? Begitu. Kayaknya Jadi harus temannya deh yang menambahi deh untuk beliau ini. Ya Pak, beliau harus ngomong mungkin nama juga latar belakang dan kapasitas di sini. Pembahasan yang kembali ke sahabat Rida ini seperti apa kan? Monggo. ya, jadi saya Ridwan kebetulan saya adalah anggota Banser Kota Tangerang yang kebetulan kemarin menjadi wakil jenderal lapangan di aksi demo kemarin ya. Terkait mantra ya yang tadi ditanyakan itu. Mantra maaf itu menurut saya salah satunya adalah framing supaya publik tahu bahwa HBS bahwa si HBS ini Bahar aja lah. Bahar aja deh. Oke deh, siap. Kalau namanya mantra, aku bilang kalau dia mantra kan biasanya ada positif negatif. Kalau ini sebagaimana kitab Bahlawi, mantra hurufat. Mantra palsu. Mantap. Jadi si BS ini
sebenarnya sudah mulai sesuai dengan inisialnya, udah mulai BS ini. Jadi dia udah mulai BS, udah mulai pucat, sudah mulai ngedown. Makanya temen-temennya dan antek-anteknya, kroninya itu membuat framing seolah-olah mereka sudah berdamai dengan kita. Gitu. Makanya kemarin saya share video ketika dia pucat pasi itu minta maaf itu. Saya bilang kita ingat Kamakola Gus Dur ya. Jadi dimaafkan tapi tidak bisa dilupakan. Dan untuk memperingati sesuatu yang tidak dilupakan itu harus ada peringatannya. Harus ada petengernya ya? Betul. Harus ada tangerangnya. Betul. Jadi harus ada peringatannya. Salah satunya adalah dikandangin. Jadi dia akan memperingati hari itu terus. Iya. Gitu. Kalau saya meminjam istilah bahasa Bang Haji Ridwan, untuk Bahar bin Smith untuk kasus Tangerang akan ketabrak batu karang. Oke. Dan akan masuk kandang. Oke. Oke, Bang Haji Ridwan. Iya. Jadi ada sandiwara apa, ada drama apa? Oh banyak dramanya. Yang konteksnya ini untuk restoratif justice ini Iya. ada drama gimana? Banyak, banyak sekali. Mulai dari iming-iming uang, iming-iming pekerjaan, iming-iming umroh, segala macam dari segala penjuru itu sudah dilakukan oleh mereka. Tapi memang kita nggak mau kok. Kita nggak mau damai dan korban pun nggak mau berdamai dengan itu gitu. Jadi- bahkan Oke. dari pihak kepolisian pun udah main drama gitu. Oh gitu ya. Iya, jadi itu drama uang sudah, drama drama mendatangi sesepuh kita sudah. Dari pihak residivis itu. Iya, dari si R ini kalau bahasa orang penjara tuh teman saya kebenaran ada residivis dia nyebutnya R, si R gitu. Si residivis kambuan ya. Iya. Jadi si R ini RBS ya berarti ya udah jangan HBS, RBS. RBS, oke. Residivis Bahar Smith gitu. Jadi tim mereka ini sudah melakukan beberapa drama dan beberapa penawaran gitu. Mulai dari uang, terus pekerjaan untuk korban. Untuk Kang Rida Banser ya. Iya, terus tawaran umroh untuk keluarganya, modal usaha, sampai terakhir pamungkasnya adalah drama dari Polres. Oh gitu ya. Makanya saya katakan Polres Tangerang sudah tidak lagi netral. Mungkin oknum kali ya, Bang Haji. Bisa jadi oknum. Seperti apa ceritanya? Dari pihak Polres itu sudah mendatangi korban itu beberapa kali, bahkan kalau kemarin jenengan udah lihat video saya datangin Rida tuh malam-malam. Oh iya, ntar. Ini videonya, jadi biar nggak ada. Alhamdulillah. Aman terkendali aman. Tuh. Dalam keadaan sehat walafiat. Masih terus lanjut ya. Lanjut. Tidak ada pernah kata damai ya. Tidak. Tidak ada kata restore justice ya. Siap. Lanjut sampai tuntas ya. Siap. Sampai ngandang. Sampai ngandang. Penjarakan Bahar. Siap. Penjarakan Bahar. Penjarakan. Siap ya. Siap. Alhamdulillah. Penjarakan Bahar. Siap ya. Siap. Alhamdulillah. Saya ulangi, oke? Oke, nanti dibutuh. Oke. Nah itu peristiwanya di mana? Nah, itu di rumahnya Rida. Beberapa jam sebelum saya datang, jadi polisi sudah datang berkali-kali Ke rumahnya Kang Rida. ke rumahnya Rida. Dan ini dramanya udah lebih gila lagi, seperti prank, seperti Rida ini seperti di prank. Jadi Oke. pihak kepolisian pertama kali datang tertolak, terus kedua kali apa keberapa kalinya dia bilang begini, tim dari Polres itu bilang, ayo kita ke Polres, ke kantor. Ini ketua Ansor Kota Tangerang sudah di jalan. Dia bilang kayak gitu. Gitu ya. Gitu. Untungnya sahabat Rida nih, dia telepon dulu ke ketua Ansor kita.
Ketua punten, emang ketua sudah di jalan dan mengarahkan saya untuk restoratif justice. Oh, sembarangan sahabat Rida ini. Enggak, dia Sherlock, ketua Ansor tuh sampai Sherlock. Saya nih di kantor, di rumah. Jadi nggak ada itu arah-arah untuk begitu, mengarah seperti itu. Sama sekali, sedikit pun tidak ada. Jadi ketua Ansor Banser memang tidak ada arahan untuk restoratif. Sama sekali tidak ada. Sama sekali tidak ada. Sahabat Midyani ya. Sahabat Midyani. Oh iya. 0% tidak ada sedikit pun. Bahkan statement beliau itu luar biasa ketika konferensi kemarin, konferensi di NU. Beliau mengatakan sampai langit Tangerang runtuh, sampai langit Cipondoh runtuh pun tidak akan ada kata damai. Oke. Nah itu polisinya nyaturnya sampai Oknum polisi. Ya. Oknum polisi itu sampai nungguin di rumahnya Nungguin di depan rumah Rida. Satu hari full atau memang gimana? Enggak, cuma beberapa jam aja dia nunggu supaya Rida mau ke Polres karena di Polres ini ada si RBS ini. Oh, udah ditunggu di sana. Oh iya, jadi si RBS ini saya rasa udah ketar-ketir lah. Udah ketar-ketir. Jadi dia bener-bener pengen banget ini tuh berhasil. RJ ini berhasil sampai pamungkasnya adalah minta tim dari kepolisian dari Polres Tangerang. Sampai seperti itu ya. Makanya kita nih agak-agak meraba-raba nih, ada apa gitu dengan Tapi itu, Polres. maaf Bang Haji, itu bisa hampir dipastikan itu oknum kepolisian. Oh, itu penyidik? Ya itu mereka ya, tapi intinya memang seperti itu kejadian dramanya seperti itu. Iya, jadi sudah lebih dari 5 kali Oh, keluarga tersangka. Kan ini kan yang ditersangkakan ini kan 4 orang. oke. A, terus E, sama D. Yang paling 3 orang ini. Yang panitia waktu di acara itu ya. Ya, Oke, sebelum situ oke. Lanjut aja. ya jadi 3 orang ini kan sudah ditersangkakan dan mereka, saya rasa ada tuh yang namanya E tuh, yang tadinya mencak-mencak ketika ada penolakan dari Bahar, dia mencak-mencak kan. Oh, yang di Gue berhadapan sama gue, kata dia kan gitu. yang di meja ada polisi itu ya. Ya betul, ketika mediasi di Polsek itu Oke, ada. ada penolakan dari MWCNU Cipondoh kan waktu itu. Iya. Gitu. Ketika ada penolakan kan dia jagoan banget itu, luar biasa itu. Oh, itu tersangka ya itu ya. Itu tersangka. Salah satu tersangka. Salah satu tersangka dan Inisial E ya. iya Haji E. Oh, jadi Haji E. semua tersangka itu sudah mendatangi Kang Rida Banser untuk Iya, melakukan perdamaian. betul. Terakhir si BS ini ya. Terakhir ya dari BS, mungkin dari si pengacaranya juga ya menyarankan ya sudah polisi saja, mungkin seperti itu mungkin ya. Oh, Itu menurut pendapat saya mungkin seperti Artinya itu. drama itu memang terjadi seperti itu. Luar biasa, drama itu luar biasa. Sampai ini kan secara nggak langsung ditekan secara halus ini kan ini. Atau gimana? Atau bagus buat Pak Jeneng? Baik, terima kasih. Ini emang luar biasa kalau ada drama yang terjadi yang disampaikan Haji Ridwan. Bila mana benar, ini kami sangat prihatin dan mengharapkan pihak kepolisian itu untuk berlaku adil. Netral ya. Netral, apalagi tugas mereka diamanati oleh rakyat, diamanati oleh negara untuk sebagai penegak hukum. Harus berlaku adil. Adil itu tidak berat sebelah. Jadi ketika ada korban yang menjadi warga negara Indonesia yang menjadi korban, tidaklah boleh polisi itu berat sebelah kepada yang bayar. Harus membela yang benar, Betul. korban yang terzalimi, Betul. bukan membela yang bayar. Apalagi kalau kita sebagai umat Islam, berlaku adil tuh bahkan perintah Allah dalam Al-Quran yang i'dilu wa aqrabu littaqwa, berlakulah adil karena adil itu lebih dekat kepada ketakwaan. Jadi kalau kita sebagai bangsa negara ini kan, kita juga Indonesia ini meskipun bukan negara agama, tapi negara yang berdasar ketuhanan yang Maha Esa. Yes. Apalagi polisi-polisi kita juga disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Harus membela yang benar, bukan membela yang bayar. Itu prasangkaan kalau apa yang disampaikan Haji Ridwan, kami kan mengomentari, bukan saya menuduh tertentu ya, apabila ini mungkin oknum gitu. Tapi yang jelas ketika ini kita sampaikan, kita diskusikan di publik, ini karena negara kita negara demokrasi, tentu untuk menjadi pengawasan kita bersama.
Karena suara rakyat itu adalah suatu bentuk pengontrolan kepada pihak-pihak aparat-aparat supaya tidak berlaku sembarangan. Jadi harus kita ketahui bersama, kita awasi bersama, kita suarakan untuk tetap dalam rel keadilan. Nah, adapun kalau tadi apa yang sudah disampaikan Haji Ridwan, insya Allah kalau kami mendukung gerakan-gerakan yang dilakukan oleh pihak bersaudara, karena setahu kami Haji Ridwan ini orang lapangan langsung yang benar-benar bahkan insya Allah kedepannya akan bisa menjadi saksi kunci. Amin. Ketika korban Rida mendatangi acara yang sifatnya hanya penasaran, ini Haji Rida juga turut hadir dan menyaksikan bahwasanya Kang Rida itu anggota Banser itu juga ikut digiring. Jadi masuk ke flashback ini ya? Flashback. Iya, iya. Flashback kronologinya Ya, ya? artinya nanti lebih detailnya akan dijelaskan. Cuman saya perkenalkan ke publik, ini beliau yang menyampaikan tadi adanya suatu drama. Ini bukan sekedar hoax, fitnah dan lain sebagainya. Karena saya kenal dengan beliau. Ini memang orang lapangan yang bahkan insya Allah akan menjadi saksi kunci. Beliau ikut hadir melihat ketika Kang Rida itu hadir di acara dan digiring. Nanti akan dijelaskan. Cuman beliau tidak mengetahui ketika digiring itu apakah hanya ngobrol-ngobrol saja, diskusi saja, Atau cuma diamankan saja. atau diamankan saja. Yang pasti beliau hadir sebagai saksi dan insya Allah bisa akan jadi saksi kunci. Yang kedua, beliau sebagai orang lapangan juga anggota Banser, di mana Kang Rida korban juga anggota Banser, jadi sesama anggota Banser di Kota Tangerang. Jadi apa-apa yang beliau sampaikan itu karena benar-benar mengetahui kondisi lapangan yang ada. Dan juga beliau ketika ada gerakan demo, gerakan massa, beliau adalah Wakil Jenderal Koordinator Lapangan. Jadi apa-apa yang beliau sampaikan insya Allah bukan hoax, bukan fitnah, tapi menceritakan apa adanya sesuai kapasitas beliau di lapangan. Nih ketika beliau jadi komandan lapangan, pakai peci Gus Dur. Nanti Nih, menyambung dari itu Bung Snowy tadi. ada monitor aja. Iya, ya. Ini Bang Haji Ridwan. Ya. Sehingga saya sendiri sebagai anggota PWI atau ketua 2 PWI melihat perjuangan beliau, saya ikut bersimpati. Karena PWI ini meskipun kita beda organisasi, tapi kita sebagai sesama anak bangsa, sebagai sesama umat Islam yang berupaya, umat Islam yang sejati. Umat Islam yang sejati itu adalah umat Islam yang berupaya mengikuti Nabi, mengikuti ulama pewaris Nabi untuk sama-sama berlaku adil dan takwa. Betul. Bukan seperti golongan lain yang membawa-bawa nama sebagai umat Islam, nah, tapi ngikutnya mengikuti orang-orang yang berkedok ulama, berkedok cucu Nabi, tapi kenyataannya mengajarkan kebencian, hinaan, caci maki, bahkan persekusi, pengeroyokan. Padahal Rasulullah mengajarkannya rahmatan lil alamin. Ini kok ada yang ngaku cucu Nabi, ngaku ulama, tapi ternyata sadis, memukuli, diduga memukul, mengeroyok, menganiaya, bahkan mencuri daripada HP-nya korban. Ini membuktikan orang tersebut, oknum tersebut tidak pas bila mana disebut sebagai ulama, tidak pas bila disebut sebagai cucu Nabi yang hanya sekedar mengaku-ngaku. Sukanya mengaku dalam darah saya mengalir darah Rasul, mengaku Nabi itu kakek aneh atau kakek ente. Adiknya juga begitu, datuk kita. Nah, iya. Mengaku sebagai mengatasnamakan umat Jadi Islam. kalau kita kembali ke saksi kunci ya, Oke, insya Allah. Bang Haji Ridwan ini siapa naruh kunci di sini nih? Pas tanda ini. Ayatullah ini. Memang beda channel ini. Oke. Coba gini, Tuh Bagus Mogi dan Gus Irfan, Yes. apalagi narasumber kita ya, yang kita muliakan, Bang Haji Ridwan. Coba kita masuk kepada kronologi atau flashback ke belakangnya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Tuh Bagus Sekilas. Mogi, bahwa ya memang si RBS ini ya, bukan DABS lagi ya, sepakat ya? RBS. RBS, residivis. Bahar ini. ya. Nah ini coba Bang Haji Ridwan, kita flashback ke belakang, kronologi dari mulai awal Kang Rida Banser masuk di pengajian itu, kemudian muncul framing sampai mencakup nama ormas seperti ormas PDLS, Iya. kemudian
Ansor, Banser dan seterusnya itu coba. Bahkan mengatakan polisi ditekan oleh Banser gitu loh. Coba Pak Jaringan ceritakan gimana? Ya ketika malam itu September ya, bulan September. 2025. Saya tuh ada di lokasi ketika itu, posisi saya waktu itu di Gapura tuh, sebelum masuk ke masjid itu, ke perumahan itu. Jadi saya di Gapura. Saya nggak tahu, jadi memang tidak ada arahan dari manapun, dari siapapun untuk, apalagi instruksi untuk memprovokasi acara gitu. Jadi tidak ada instruksi dari siapapun. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada instruksi dari siapapun atau dari manapun untuk memprovokasi acara tersebut. Intinya kita datang hanya menyimak apakah ceramahnya itu provokatif atau tidak. Itu saja. Jadi poinnya itu saja. Karena kan sudah ada penolakan dari MWC gitu kan, dari MWCNU Cipondoh gitu kan, sudah ada penolakan. Itu udah, insya Allah tidak akan provokatif menurut panitia. Nah, jam 10 atau sekitar jam 10 lewat lah gitu kan, saya lihat Rida dari kejauhan ya. Saya lihat jam 10 dia datang lah. Pokoknya ketika kejadian itu, setelah si RBS ini turun dari panggung, saya ngelihat Rida itu jaraknya lumayan jauh sih. Memang Kurang lebih 2 meter ya kalau nggak salah ya. lebih saya rasa. Waktu ya. itu video yang sampai kirim ke Itu Iya. acaranya sudah selesai. Sudah selesai. Jadi Rida itu sekitar jam 10 jam 11 ya, sebenarnya masih habis meeting. Waktu itu mau ada festival Maulid di Masjid Al Azom ya di Tangerang. Jadi setelah meeting itu ya, ketika dia mau pulang gitu kan, mampir dulu lah, saya mau lihat nih gitu kan. Nah, ketika datang ke situ, Jadi tidak serta-merta mendatangi pengajian itu ya? oh enggak. Jadi memang dia ketika datang ke situ sudah selesai ya sudah, dia cuma pengen lihat RBS gitu kan. Tadinya pengen denger nih ceramahnya gimana sih gitu kan. Karena memang ya Rida ini tidak ada tendensi apa-apa mendatangi itu, hanya pengen lihat. Dan ketika si RBS turun, dia cuma pengen salaman gitu kan, menurut beliau gitu kan, pengen salaman. Terus gimana? Berhubung mungkin mereka RBS dan CS itu mengindikasikan bahwa orang PWI itu salah satunya mungkin dress code-nya itu adalah pakai blangkon gitu. Ada tentara. Iya gitu. Saat itu Kak Rida pakai belangkon? Pakai blangkon, pakai jaket gitu kan. Ketika kelihatan nih dress code-nya, oh ini pakai blangkon nih, mungkin ya itu seperti itu. Dengan PWRS gitu. Iya, akhirnya saya lihat ketika Rida ditenteng itu, begini nih. Dan itu atas instruksi si RBS. Dia yang bilang, amankan. Di kerumunan yang rame-rame? Iya, amankan. Sementara dia sambil ini menyalami itu yang hadir ya. Muhibinya. Iya, menyalami orang-orang yang mau ini ke dia. Kata dia, amankan. Saya kira mau diamankan itu ya sudah gitu, lu nggak perlu salaman lah. Itu udah, lu nyingkir deh, nggak usah salaman. Ternyata jam 4 subuh, jam 4 jam 4:30 saya dapat laporan dari Rois Suriah NU Kota Tangerang, guru saya. Ridwan, urus kasus Rida. Dikirim video dan fotonya, Allah karim. Kalau tahu malam itu Rida akan dibantai, mungkin saya juga akan maju dan siap jadi bantal, nggak apa-apa. Kalaupun harus dibantai berdua, nggak ada masalah. Gitu. Mas Awet, yang penting, saya tambahin. Ketika video viral Rida di rumah sakit atau apa, ya, yang rekam ini, beliau ini, Audio. ada nggak? Aku lagi nyari nih. Audionya. Ada. Oke. Kita masih ke flashback ini ya. Jadi ditenteng itu dibawa kemana itu? dibawa ke ini, ke rumah si HA ini. Oh, yang panitia Ya. pengajian itu ya? Bukan panitia, Oh, bukan. Sohibul Hajat, Oh, tuan rumah ya? tuan rumah. Gitu. Tersebut ya? Tuan rumah. Oke, itu jam 4 pagi.
Oh enggak, Sebelumnya, jadi ketika acara selesai, Bahar bilang amankan, ya itu langsung dibawa ke rumah itu. Di bawah jam 12 ya malamnya. Iya, sekitar ya jam 12-an mungkin selesainya itu dia turun dari panggung itu jam 11 jam Dalam 12. posisi diseret atau didorong atau gimana? Ya pertama ditenteng dulu, ditarik gitu kan, ditarik, dibawalah ke belakang. Oke. Ya saya kira cuma begitu saja. Terus dibawa ke dalam itu langsung dipermak itu atau bagaimana ceritanya? Nah, kalau di dalam secara objektif saya katakan saya tidak tahu di dalam itu dibantai seperti apa. Tapi yang jelas penyeretan itu terjadi dari awal Rida ketika datang ke situ. Ketika Rida datang mau salaman, diseretlah dia ke ruangan itu. Lihat pelanggonnya, Iya. tarik ya. Dan ini perlu diketahui ya, ketika saya ngurusin Rida di rumah sakit, itu ada dari pihak Polres video call ke Rida. Ketika video call ke Rida, kebetulan saya yang pegang handphonenya itu. Iya, iya. Waktu itu mungkin kalau saya dipersilakan ngomong, saya tahu lokasinya Rida tuh diseret tuh mulai dari depan rumah. Kan polisi nanya, Pak Rida diseret dari sini ya, dibawa dari sini. Kata Rida, iya Pak, ke situ. Mungkin karena itu mulutnya masih ini kan, masih bengkak-bengkak, jadi ngomong mungkin kurang jelas gitu kan. Iya, saya dibawa ke situ. Saya tuh sebenarnya ya gregetan juga, pengen bilang, Pak, saya juga tahu itu lokasi benar-benar itu tempat dia dibawa itu ke situ gitu. Cuma memang kalau di dalam itu ya saya taunya langsung dari keterangan Ridanya ketika saya gotong ke rumah sakit, saya bawa ke rumah sakit, masih di Itu jam berapa itu? Dibawa ke rumah sakit pagi ya? Jadi pertama setelah dibantai dia tuh langsung diseret ke polsek. Nah di polsek itu saya izin cari videonya ya, Ya. ketika di polsek ya. Betul. Oke, jadi sambil mengisi beliau lagi nyari termasuk lagi di rumah sakit. Iya. Saya menanggapi dari tadi sebelumnya, Bagus Mogi saudara saya. Dalam strategi hukum itu sah-sah saja, Bang Awe. Iya. Tadi tentang oknum-oknum yang seperti itu ya, Iya. dan menyambung statement dari Bang Haji Ridwan. Strategi hukum itu sah-sah saja, ya kayak main catur lah. Bentar. Ini kayaknya enak didengar kalau begini nih. Iya, oke, lanjut. Ya, strategi hukum itu sah-sah saja. Iya, oke. Kalau itu pihak lawyer, contoh, pihak lawyernya si residivis Kambuhan, mama, yang dia sendiri juga kaget. Saya kira kok lanjut gitu kan. Nah, ternyata kan main strategi mungkin nemui korban atau nemui pihak lain atau gimana lah. Itu sah-sah saja. Tapi jika ada oknum coklat yang diduga melakukan demikian, Ini keras nih. maka moga-moga enggak ya, ini moga-moga enggak. Insya Allah aparat kita enggak ada oknum kayak gitulah. Ya bisa saya analogikan, kenapa sih para kabir-kabir ini ketika berhadapan dengan hukum, dengan pribumi, khususnya ketika polemik nasab ini, kenapa sih seolah-olah kok kebal hukum? Nah, Dari ini- mulai Karawang, mulai Banyuwangi. Ini salah satu korbannya ketika di Karawang, calon korban lah. Ketika mobilnya mau di ini, beliau nih. Baru ya. calon ya? Iya, kalau mau dibakar, mau dibunuh. Iya. Yang jadi korban anggota Banser juga. Coba, Iya, oke. ini ada apa? Kok gak dilanjutkan? Iya. Dan saya melihatnya, pola, maaf Bang Haji, Siap. pola yang ada di Tangerang ini kok mirip dengan di Pemalang. Sudah ada himbauan kalau bisa jangan, segala macam, akhirnya terjadi peristiwa berdarah. Ini ada apa? Kok ada polanya sama gitu loh, Betul. antara Pemalang, ya, kemarin PWRS dan Tangerang. Kalau di Tangerang Banser, kalau di PWI, kalau di Pemalang korbannya PWI. Iya. Ada apa ini loh?